Di bagian awal ini kita jumpai sebuah dialog sebagaimana dikemukakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berkata, tidaklah di muka bumi ini ada seorang yang lebih aku cintai dibandingkan sahabat Umar. Jadi di sini sahabat Abu Bakar berkata, wallah, demi Allah, ma'ala wajhil ard, tidaklah di muka bumi ini ada rajulun, seorang laki-laki yang lebih aku cintai ilayya min Umar, dibandingkan sahabat Umar. Ini menunjukkan cintanya sahabat Abu Bakar kepada sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena memang di dalam agama kita mengajarkan untuk cinta karena Allah. Jadi cintanya di sini bukan li syahwati. Karena kalau cinta karena syahwat sesama laki-laki dalam agama kita dilarang. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung orang-orang yang mereka mendatangi laki-laki syahwatan min dunin nisa, yang memiliki syahwat bukan kepada perempuan, tetapi ar-rijal syahwatan min dunin nisa, laki-laki yang syahwatnya bukan kepada perempuan tapi syahwatnya kepada kaum laki-laki. Karena mereka adalah kaumnya Nabi Nuh, maka mereka ini disebut sebagai kaumnya Nabi Lot, maka mereka ini disebut sebagai kaum liwat, sehingga mereka disinggung di dalam Al-Quran, dan ini perbuatan yang tercela. Sementara cinta sahabat Abu Bakar kepada sahabat Umar bukanlah cinta syahwat, tetapi cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam agama kita para ulama sudah mengkaji mengenai bab cinta. Cinta tersebut boleh ditujukan kepada manusia. Dan memang cinta yang pertama dan utama adalah al-hubbu. Cinta tersebut adalah untuk ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta yang pertama adalah lillah, untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga merupakan tanda manisnya iman. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 orang yang mereka mendapatkan manisnya iman. Siapa mereka? Yang pertama adalah ada 3 tanda orang yang mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lainnya. Jadi puncak cintanya untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk yang lainnya. Maka cintanya kepada yang lain itu tunduk dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak ridho, maka tidak akan mencintai yang lainnya. Karena cinta yang lainnya harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian yang kedua adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai seseorang yang cinta tersebut tidak ia lakukan melainkan ia lakukan hanya karena Allah. Jadi cinta karena Allah, sebagaimana cintanya sahabat Abu Bakar kepada sahabat Umar, semoga Allah meridainya. Maka cintanya ini adalah cinta karena Allah. Maka sahabat Umar berkata, demi Allah, tidaklah di muka bumi ini ada seorang laki-laki yang lebih aku cintai daripada sahabat Umar. Tentu ini
diucapkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Karena jelas ketika Rasul masih ada, yang paling dicintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengabarkan almar'u ma'aman ahabba, orang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Maka kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Maka kalau kita cinta dengan orang yang soleh, insya Allah Allah kumpulkan dengan orang yang soleh. Sebagaimana Nabi bersabda, al-arwah junudum mujannadah, roh itu akan dikumpulkan dengan yang setipe, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, hanya akan kumpul dengan yang setipe, yang satu frekuensi. Beda tipe, beda frekuensi, tidak nyambung. Maka di akhirat juga demikian, kita hanya akan bertemu, berkumpul bersama dengan yang setipe. Maka hendaknya kita tumbuhkan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang ada dalam hadis Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulan tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka kelak akan mendapatkan naungan pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Maka ketika sahabat Abu Bakar mengucapkan ini, kemudian ketika kembali ia berkata kepada putrinya, bagaimana dengan sumpahku? Maka pada saat itu sahabat Abu Bakar berkata bahwa sahabat Umar a'azzu alai, lebih mulia daripada diriku, sementara anak itu lebih melekat daripada diriku. Artinya cinta kepada sahabat Umar karena kemuliaan sahabat Umar, sementara cinta kepada anak itu adalah naluri. Maka seorang anak jelas akan melekat kepada orang tuanya. Seorang istri akan melekat kepada suaminya. Maka cinta ini yang disebut dengan cinta tabi'i, yang sifatnya manusiawi. Maka tidak dilarang kita seorang ayah mencintai anaknya, seorang suami mencintai istrinya, karena ini memang sesuatu yang sifatnya naluri, sesuatu yang sifatnya melekat dalam diri seorang ayah, cinta kepada anaknya, dalam diri seorang ibu, cinta kepada anak-anaknya, dalam diri seorang istri, cinta kepada suaminya, dalam diri seorang suami, cinta kepada istrinya. Itu adalah naluri, itu adalah manusiawi. Maka para ulama membagi cinta, itu ada cinta kepada Allah, yang kedua ada cinta karena Allah, ada cinta di jalan Allah, kemudian ada cinta bersama Allah. Jadi cinta yang sifatnya tabi'i itu maknanya cinta bersama Allah. Kita mencintai putra-putri kita, kita mencintai keluarga kita. Bersamaan dengan itu kita semua mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang utama. Maka cinta kepada istri, kepada anak, kepada keluarga disebut cinta bersama Allah, tetapi bukan bentuk menyekutukan Allah. Karena cinta bersama Allah yang sifatnya tabi'i itu dianjurkan di dalam agama, dituntunkan, bahkan dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka orang cinta itu pertama adalah cinta kepada Allah, yang kedua cinta karena Allah, kemudian cinta di jalan Allah, kemudian cinta bersama
Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, maka tidak mengapa kita mencintai istri dan anak-anak selama itu tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa manusia mencintai keluarganya, mencintai anak-anaknya. Yang penting tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya cintanya kepada selain Allah lebih tinggi. Padahal kita diperintahkan untuk ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cintanya kepada Allah lebih tinggi, cintanya kepada Allah dan Rasulnya melampaui cinta dari cinta-cinta yang lainnya.